Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Pitasari dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus fikih muamalah di Rejang Lebong. Berdasarkan hasil dari analisis kami di Kabupaten Rejang Lebong, kami mendapatkan satu contoh kasus fikih muamalah yang lagi maraknya, yaitu penipuan jual beli ternak. Sebelum masuk pada kasus di Rejang Lebong, kita harus memahami apa itu jual beli. Jual beli di dalam fikih muamalah adalah pertukaran harta dengan harta yang dilakukan secara suka sama suka. Sederhananya, jual beli adalah transaksi di mana satu pihak memberi barang atau jasa dan pihak lainnya memberikan imbalan. Biasanya dalam bentuk uang. Jual beli yang baik adalah jual beli yang jujur, tidak curang dan tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. Kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan jual beli ternak dalam fikih muamalah. Akad yang jual beli ternak merupakan salah satu bentuk transaksi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan masyarakat yang bermata pencariannya sebagai peternak atau petani. Dalam Islam, akad jual beli itu sendiri diatur secara detail dalam fikih muamalah untuk memastikan transaksi berjalan dengan adil dan sesuai syariat. Ada juga rukun akad jual beli ternak. Yang pertama, al-aqid. Pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu penjual ba'il dan pembeli mustari, keduanya harus memiliki kepastian hukum untuk melakukan transaksi. 2. Al-mauqu alaihi. Objek yang diperjualbelikan dalam hal ini adalah ternak. Ternak yang diperjualbelikan harus jenisnya, jumlahnya, dan kondisinya. Yang ketiga, ada sikhat. Ijab dan kabul. Ijab adalah tawaran dari penjual, sedangkan kabul adalah penerima dari pembeli. Keduanya harus diucapkan dengan jelas dan tegas, serta mengandung makna yang pasti. Yang keempat adalah al-ajri. Harga atau nilai tukar. Harga harus jelas, pasti, dan sesuai dengan nilai ternak yang diperjualbelikan. Ada juga syarat akad jual beli ternak. Yang pertama, kerelaan kedua belah pihak, tidak ada unsur paksaan atau tekanan dalam melakukan transaksi. Yang kedua, ada objek jual beli harus halal. Ternak yang diperjualbelikan harus halal dan tidak termasuk dalam kategori hewan yang dilarang untuk konsumsi. Yang ketiga, harga tidak boleh samar. Harga harus jelas, pasti, tidak boleh mengandung unsur ketidakpastian. Yang keempat, ternak dalam penguasaan penjual. Penjual harus memiliki hak penuh atas ternak yang dijual. Ada juga tujuan utama dalam akad jual beli ternak. 1. Mentransfer kepemilikan, memindahkan kepemilikan ternak dari penjual ke pembeli. Yang kedua, menentukan harga, menentukan harga yang adil dan untuk ternak yang diperjualbelikan. Yang ketiga, menciptakan kepastian hukum, memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Pentingnya akad dalam jual beli ternak. Akad jual beli ternak memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa transaksi berjalan dengan lancar, adil, dan sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya akad, kedua belah pihak dapat menghindari perselisihan di kemudian hari. Polisi amankan pelaku penipuan jual beli ternak di Rejang Lebong Selasa 30 Juli 2019 pukul 16.30. Polisi amankan pelaku penipuan jual beli ternak di Rejang Lebong antara petugas Kepolisian Sektor Curup Polres Rejang Lebong Bengkulu mengamankan seorang tersangka pelaku penipuan dengan modus jual beli ternak yang bereaksi di daerah itu. Kapolres Rejang Lebong AKBP Jeki Ahmad Mustika melakukan melalui Kapolres Curup Ibnu Untoro di Rejang Lebong Selasa mengatakan tersangka yang diamankan petugas ini adalah PP 39 warga
Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curug Timur. Sedangkan korban bernama Muhammad Islam 55, warga Kelurahan Talang Rimbo, Kecamatan Curug Tengah. Tersangka ini diamankan petugas dalam dugaan kasus penipuan dan penggelapan hewan kurban jenis kerbau sebanyak 2 ekor yang senilai mencapai 38 juta, kata Ibnu Untoro. Tersangka PP yang kesehariannya berprofesi sebagai pedagang ini diamankan petugas pada hari Senin 29 bulan 7 saat berjualan cabai dan sayuran keliling dengan menggunakan mobil pickup. Tersangka dalam kasus ini bertindak sebagai mengkelar hewan kurban untuk 2 ekor kerbau milik korbannya di harga 40 juta. Kemudian tersangka memberikan uang 2 juta, sisanya akan dibayar kemudian serta langsung membawa kerbaunya. Transaksi jual beli yang berujung penipuan ini berawal dari tersangka mendatangi korban pada tahun 2019 lalu, di mana tersangka berjanji dan akan melunasi pembayaran 2 ekor ternak ini senilai 38 juta pada 6 Juni 2019. Hal ini dilakukan lantaran sudah saling mengenal. Uang pembayaran pembelian 2 ekor kerbau ini sampai tanggal yang dimaksud tidak dibayar, bahkan sampai sebulan kemudian. Korban yang merasa ditipu oleh tersangka ini kemudian melaporkan ke Kapolres Curup. Di hadapan petugas penyelidik, tersangka mengaku 1 ekor kerbau dijual seharga 15 juta dan 1 ekor lagi dipotong serta dagingnya dijual eceran. Dengan keseluruhan uangnya yang didapatkan 27 juta. Uang hasil penjualan ternak milik Muhammad Islam ini selanjutnya dia pakai untuk modal berdagang. Akibat pembuatannya ini, tersangka dideretkan dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Dia menghimbau kalangan masyarakat di daerah itu untuk mewaspadai aksi penipuan serupa maupun kasus pencurian hewan kurban. Kasusnya mendekati Hari Raya Idul Adha tahun ini. Dari kasus tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam fikih muamalah, jual beli harus ada kesepakatan dalam jual beli bertujuan untuk menciptakan transaksi yang adil, aman, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kesepakatan jual beli dalam sistem muamalah transaksi Islam memiliki landasan yang kuat dan diatur secara detail. Prinsip utama dalam kesepakatan jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, kejelasan objek jual beli, dan adanya manfaat yang diperoleh dari transaksi tersebut, yang dimana kedua belah pihak kasus di atas harus mempunyai kesepakatan satu sama lain agar tidak terjadi penipuan. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.